Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai wewenang, mulai dari pengertian wewenang, perbedaan wewenang dengan kewenangan, serta sumber dan cara memperoleh wewenang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, negara sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan Indonesia di alinea keempat itu disebutkan pertama yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan dari didirikannya negara Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan negara itu, maka disusunlah suatu tatanan pemerintahan sebagai sarana pelaksana tugas negara beserta pembagian tugas dan batas-batas wewenangnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya Anda sudah mempelajari dan saya berharap Anda sudah memahami bahwa agar berjalannya roda pemerintahan di suatu negara itu bisa mencapai tujuan negara, dan agar kekuasaan pemerintah itu sesuai dengan batas-batas, sekaligus melindungi warga negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, maka di situ dibentuklah hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara itu ada sebagai instrumen panduan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh sebab itu, berangkat dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa wewenang itu menjadi kajian utama dalam hukum administrasi negara, di mana wewenang menjadi batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Begitu pentingnya wewenang sampai kemudian ada ahli yang menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum administrasi negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai pengertian wewenang, perbedaan wewenang dengan kewenangan, serta sumber dan tata cara memperoleh wewenang. Lalu apa yang dimaksud dengan wewenang? Saudara-saudara mahasiswa sekalian, istilah wewenang itu sering disejajarkan dengan istilah authority dalam bahasa Inggris dan bevoegdheid dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris, authority itu dimaknai sebagai legal power or right to command or to act the right, and power of public officer, dan seterusnya. Jadi, wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Inilah definisi dari wewenang. Di Indonesia, rekan-rekan mahasiswa sekalian, wewenang selalu disandingkan dengan istilah tugas. Barangkali kalau Anda baca undang-undang, di situ ada biasanya pasal yang berisi mengenai tugas dan wewenang. Jadi wewenang itu selalu disandingkan dengan tugas. Tugas selalu disandingkan dengan wewenang, wewenang selalu disandingkan dengan tugas. Dalam hal ini, tugas itu selalu dikaitkan dengan sebuah kewajiban, suatu kewajiban, sedangkan wewenang itu dikaitkan dengan hak. Jadi tugas itu adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan, kewajiban. Sedangkan wewenang itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan atau dapat tidak dilakukan.
dia lebih cenderung wewenang itu pada hak. Saudara-saudara sekalian, menurut Prof. Prayudi Atmosudirjo, terdapat perbedaan antara wewenang dengan kewenangan. Meskipun menurut beliau, pembedaannya itu dirasa tidak terlalu penting ya untuk dibedakan. Menurut Prof. Prayudi, kewenangan itu lebih luas dibanding dengan wewenang. Ya. Kewenangan itu lebih luas dibanding wewenang. Di dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang. Jadi wewenang-wewenang itu termasuk dalam kewenangan. Di dalam kewenangan ada beberapa wewenang. Apa itu wewenang? Wewenang itu adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, kata beliau. Misalnya, wewenang untuk menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri. Adapun kewenangannya itu berada di tangan menteri. Jadi, di dalam kewenangan itu ada beberapa wewenang. Ya. Itu kesimpulan dari penjelasan atau definisi dari Prof. Prayudi. Jadi kewenangan itu lebih luas daripada wewenang. Di dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang. Kewenangan itu bisa disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh aturan hukum. Kewenangan itu adalah kekuasaan formal. Sedangkan wewenang itu hanya suatu bagian tertentu dari kewenangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pembedaan antara wewenang dan kewenangan itu juga bisa kita jumpai pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kalau Anda buka di pasal 1 angka 6 dan pasal 1 angka 5, angka 5 dan angka 6, di situ ada penjelasan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat publik pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan kewenangan itu adalah kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah publik. Ya. Jadi dari penjelasan atau definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini dapat disimpulkan bahwa wewenang itu berbeda dengan kewenangan. Kewenangan itu melekat pada jabatan, ya, jadi jika tidak ada jabatan maka tidak ada kewenangan. Jadi jabatan itu merupakan sumber keberadaan kewenangan. Tanpa ada jabatan, kewenangan tidak akan ada. Nah, dalam memfungsikan kewenangan yang melekat pada jabatannya itu, jabatan diwakili oleh manusia pribadi yang lazimnya disebut sebagai pejabat atau pejabat pemerintahan. Dan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan itulah yang disebut dengan wewenang. Jadi kalau kewenangan itu melekatnya pada jabatan, pada jabatannya. Sedangkan kalau wewenang itu adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum oleh pejabat pemerintahan atau pejabat publik. Jadi kalau kewenangan melekat pada jabatannya, kalau wewenang itu melekat pada tindakan si pejabatnya, orang yang menyandang jabatan. Contoh misalnya, menteri itu berwenang, menteri itu memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Misalnya, izin barangkali izin lingkungan misalnya. Menteri lingkungan hidup itu berwenang untuk memberikan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin lingkungan. Nah, wewenang dari si pejabat atau dalam hal ini adalah menterinya,
ya, bukan jabatannya tapi lebih pada orangnya, ya, dilihat dari orangnya, maka menteri itu memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin atau tidak mengeluarkan izin. Gitu. Jadi dia adalah hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi wewenang itu kaitannya dengan memfungsikan kewenangannya. Kalau kewenangan itu melekat pada jabatan, kalau wewenang itu lebih kepada memfungsikan kewenangan itu, menjalankan kewenangan itu. Gitu ya, semoga Anda bisa memahami perbedaan antara wewenang dengan kewenangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya cintai, menurut Prof. Miriam Budiarjo, wewenang atau kekuasaan itu merupakan inti dari penyelenggaraan negara. Agar negara bisa bergerak, ya, dalam keadaan bergerak, bisa berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warga. Jadi, untuk dapat bergerak, negara itu membutuhkan kekuasaan atau kewenangan. Tanpa kekuasaan atau kewenangan, negara mustahil bisa bergerak. Negara mustahil bisa bekerja. Negara mustahil bisa berkinerja melayani warga negaranya. Jadi untuk bisa bergerak, maka negara membutuhkan yang namanya kekuasaan dan kewenangan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai wewenang atau kewenangan yang merupakan bagian penting dari hukum administrasi negara ini sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas itu merupakan salah satu asas yang paling dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Dan Indonesia adalah di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan sebagai negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh sebab itu, berbicara mengenai wewenang atau kewenangan dalam konteks Indonesia, maka itu akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya asas legalitas. Prof. Jimli Asidiki menyatakan bahwa dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk, yaitu bahwa segala tindakan pemerintah itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Coba kita rangkai tadi dengan penjelasan dari Prof. Miriam Budiarjo. Prof. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa negara tidak mungkin bisa bergerak dan bisa melayani masyarakat, bisa melayani warga negaranya jika tidak ada kewenangan atau kekuasaan. Sedangkan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Artinya, negara di satu sisi negara membutuhkan kekuasaan dan kewenangan untuk bisa bergerak. Di sisi lain, karena Indonesia adalah negara hukum, maka ketika negara itu bergerak dan melayani masyarakat, melayani warga negaranya, berkinerja, maka dia harus melandaskan kegiatan bergeraknya itu atau tindakan pemerintah itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sah. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa asas legalitas ini berkaitan erat dengan dasar kewenangan dari administrasi negara. Sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara itu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk bertindak. Jadi kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk bertindak, maka pemerintah tidak boleh bertindak. Pemerintah boleh bertindak selama ada suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukumnya. Itulah maksud dari hubungan antara kewenangan dengan asas legalitas yang berlaku di suatu negara hukum. Dan dalam hal ini Indonesia adalah negara hukum.
Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada 3 fungsi asas legalitas. Ada 3 fungsi asas legalitas. Asas legalitas itu pertama berfungsi sebagai legitimasi. Sebagai legitimasi. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa suatu aturan menjadi pembenaran atas suatu tindakan pejabat pemerintah. Jadi suatu tindakan pejabat pemerintah itu dikatakan benar jika ada aturan yang melandasinya. Kalau tidak ada aturan yang melandasinya, maka tindakan pejabat pemerintah itu tidak benar. Itu maksud dari fungsi legitimasi. Lalu yang kedua adalah fungsi atribusi. Asas legalitas itu berfungsi sebagai atribusi. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa suatu lembaga pemerintahan atau pejabat pemerintah itu hanya dapat memiliki kewenangan atau wewenang jika hukum memberikannya. Jadi kalau tidak ada hukum yang memberikannya, maka pemerintah atau pejabat pemerintah tidak punya kewenangan. Itu maksud dari fungsi atribusi. Fungsi asas legalitas untuk fungsi atribusi. Lalu yang terakhir adalah fungsi regulasi. Apa yang dimaksud dengan fungsi regulasi? Bahwa hukum itu mengatur dan menetapkan batas-batas pelaksanaan wewenang sehingga tindakan dari pemerintah itu tidak sewenang-wenang. Jadi pemerintah mendapatkan wewenang jika hukum memberikannya. Selain itu, hukum juga mengatur bagaimana cara pemerintah melaksanakan wewenangnya. Batas-batasnya seberapa jauh gitu. Jadi agar pemerintah dalam melakukan tindakan hukumnya itu tidak melampaui batas, tidak sewenang-wenang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di Indonesia asas legalitas itu ditetapkan sebagai sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bisa kita lihat di pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana asas legalitas ditetapkan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan bersama dengan 2 asas lainnya ya. Jadi asas legalitas itu digunakan sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan bersama dengan asas perlindungan hak asasi manusia dan asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penjelasan pasal 5 huruf A, maksud dari asas legalitas bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan atau tindakan yang dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Jadi penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu harus mengedepankan dasar hukum. Selama tidak ada dasar hukumnya, maka administrasi pemerintahan itu tidak dapat bertindak. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam hukum administrasi negara, mengetahui sumber serta tata cara memperoleh wewenang organ pemerintahan itu merupakan hal yang penting ya, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Seiring juga dengan salah satu dari prinsip negara hukum, yakni tadi asas legalitas. Nah, berbicara mengenai sumber dan tata cara memperoleh wewenang, maka ada 3 cara memperoleh suatu wewenang. Secara teoritis, wewenang itu bisa diperoleh melalui 3 cara, yakni atribusi, ya, delegasi, dan mandat. Apa yang dimaksud dengan atribusi? Atribusi itu adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh aturan hukum, oleh konstitusi atau undang-undang. Jadi didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itulah yang kemudian memberikan kewenangan kepada suatu badan dan atau pejabat pemerintahan. Jadi ini sifatnya adalah wewenang yang asli yang diberikan oleh undang-undang. Tadi berdasarkan asas legalitas ya, bahwa pejabat pemerintah memiliki kewenangan kalau ada hukum yang mengaturnya. Nah, hukum mengatur
hukum memberikan peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan itu adalah cara memperoleh wewenang secara atribusi, diberi ya, oleh peraturan perundang-undangan. Dia sifatnya asli. Berbeda dengan delegasi dan mandat. Kalau delegasi dan mandat itu adalah pelimpahan kewenangan ya, dari badan atau pejabat pemerintahan tentunya. Kalau atribusi bukan dilimpahkan tetapi diberi oleh peraturan perundang-undangan. Kalau delegasi dan mandat itu dilimpahkan ya, merupakan pelimpahan kewenangan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah. Ini adalah definisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di mana pelimpahan kewenangan ini juga disertai dengan pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat. Ya. Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Tetapi yang perlu diingat bahwa delegasi ini tidak boleh kepada bawahan. Dan harus didasarkan biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Itulah yang membedakan delegasi dengan mandat. Kalau mandat sama-sama pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, tetapi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada yang memberikan mandat, yang melimpahkan. Ya, orang yang dilimpahinya dia bertindak atas nama orang yang melimpahkan kewenangannya. Jadi orang yang dilimpahi itu bertanggung jawab atau yang bertanggung jawab atas suatu wewenang itu bukan yang dilimpahi ya, tetapi yang melimpahkan, yang memberi mandat. Jadi wewenang mengambil keputusan atas nama badan atau pejabat tun, ya, di mana pengambilan keputusan oleh penerima mandat itu berdasarkan pada pertimbangan si pemberi mandat. Jadi atas nama si pemberi mandat. Tidak perlu dasar hukum dan ini biasanya berlaku kepada bawahan. Di mana pelimpahan kewenangan ini tidak disertai dengan pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima mandat. Karena tanggung jawab dan tanggung gugat itu tetap berada pada si pemberi mandat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu dikenal ya istilah ya, kalau tadi kan ada yang wewenang asli dan ada yang wewenang yang dilimpahkan ya. Atribusi itu asli, delegasi dan mandat itu wewenang yang dilimpahkan. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini ada istilah wewenang yang ada padanya dan ada istilah wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Kalau yang wewenang yang ada padanya itu adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang yang ada padanya, artinya wewenang yang asli. Sedangkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya itu adalah wewenang yang berasal dari pelimpahan. Contoh wewenang atribusi ya, wewenang yang asli itu di pasal 3 ayat 1 misalnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di situ disebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi, wewenang yang dimiliki oleh MPR ini berasal dari Undang-Undang Dasar. Atau di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat 2, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala daerah itu berwenang 1. Mengajukan rancangan perda, 2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, dan lain sebagainya. Jadi, wewenang kepala daerah ini diperoleh dari penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Itu bisa dikatakan sebagai wewenang atributif ya, wewenang yang diperoleh
secara atribusi. Lalu contoh delegasi misalnya di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, di mana di ayat 1 di situ disebutkan gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 kepada kepala dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Ya, jadi gubernur mendelegasikan kewenangan kepada kepala dinas provinsi. Artinya tanggung jawab dan tanggung gugat itu berada di kepala dinas provinsi, bukan di gubernur. Lalu contoh wewenang mandat ya yang diperoleh secara mandat, itu contohnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Di sini di ayat 2-nya, apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, kepala daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya. Ya, jadi ketika ada pejabat terkait yang mewakili kepala daerah, maka pejabat terkait itu mengatasnamakan si kepala daerah, ya. Dan pengambilan keputusan, ya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap ada di kepala daerah, bukan ada di si penerima mandat, ya, yaitu pejabat terkait tidak, tetapi tetap berada di tangan kepala daerah. Itulah kira-kira yang bisa disampaikan terkait dengan wewenang, ya, pengertian wewenang, lalu perbedaan wewenang dengan kewenangan, dan sumber serta bagaimana cara memperoleh wewenang. Saya berharap Anda semua dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini, dan saya berpesan untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar mandiri di rumah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.